Pencinta Radio Suara Wajar di mana saja Anda berada, selamat malam dan salam sehat, salam sejahtera bagi Anda dan keluarga sekalian. Malam hari ini kita bersua di ruang dengar dalam satu program acara Nuansa Iman. Dan malam hari ini kita akan memperbincangkan pertemuan keempat di bulan Kitab Suci Nasional 2021 dengan tema Yesus Sahabat bagi mereka yang bertobat. Kita akan menarik inspirasi dari Kitab Wahyu bab 3 ayat 14 sampai 22. Sekali lagi Kitab Wahyu bab 3 ayat 14 sampai 22. Dan untuk semacam berbagi, untuk mendengarkan bagaimana isi dari pertemuan keempat BKSN ini, telah hadir di studio Pak Wiyadi. Selamat malam Pak Wiyadi. Malam Romo. Sehat Pak Wiyadi? Puji Tuhan masih diberi kesehatan Romo. Amin, terima kasih. Dan ada juga Pak Yudo. Selamat malam Pak Yudo. Selamat malam Romo. Sehat Pak Yudo ya? Amin, amin. Baik, terima kasih Pak Yudo atas kehadirannya, juga Pak Wiyadi yang telah bersama di studio 96,8 FM Radio Suara Wajar. Pandemi COVID-19 sekarang ini baik dari anjuran pemerintah, dari pihak kesehatan, itu mereka mengajak untuk memahami pandemi COVID-19 ini menjadi endemi. Dalam pemahaman ini kita mengakui bahwa COVID-19 itu ada di sekitar kita. Kita sudah hampir 2 tahun melewati untuk mengenali COVID-19 itu, melawannya, kemudian dengan berbagai upaya pemerintah dan siapapun segenap elemen masyarakat berjuang untuk itu. Dan ini suatu kenyataan yang di dalamnya kita sekarang ini bergelut dengan banyak hal. Tetapi setidaknya ada 2 hal yang ditawarkan dari pertemuan keempat di BKSN ini yang kita geluti, yaitu soal bahwa adanya krisis ekonomi yang dialami oleh siapapun. Dan kita menyoroti misalnya di tengah masyarakat itu tampak sekali bahwa ya yang terdampak dari pandemi ini sangat-sangat banyak, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah. Dan ini kita bisa membayangkan betapa mereka perjuangannya sangat berat. Tetapi selain persoalan ekonomi, kita harus ingat bahwa kita di dunia kita, di Indonesia khususnya, itu adalah orang-orang yang sangat dekat dengan religiositas. Kita termasuk bangsa yang religius, dengan penghormatan agama dan aliran kepercayaan yang semakin maju menurut saya dari masa ke masa, dari waktu ke waktu. Nah, pertemuan BKSN yang keempat mencoba menyoroti 2 sisi ini, bahwa ada semacam krisis yang terjadi secara ekonomi, ada juga mungkin berpengaruh terhadap krisis secara rohani. Walaupun di satu sisi kita melihat orang itu misalnya tampak kaya dan memang mungkin kaya, seolah-olah tidak terdampak pandemi, tapi mungkin juga ada mereka yang kehilangan anggota keluarganya misalnya. Mereka yang mengandalkan kekayaannya juga disadarkanlah oleh pandemi ini bahwa uang itu tidak selalu bisa menolong. Kita diingatkan bahwa ada pemberi hidup yang kita imani, yang kita yakini, Tuhan sendiri, dan itu sesuatu yang iman itu sesuatu, religiositas itu sesuatu yang berharga untuk kita. Sekali lagi, pertemuan keempat BKSN ini dengan tema Yesus Sahabat bagi mereka yang bertobat, itu coba dikaitkan dengan situasi konkret yang kita alami pada masa sekarang ini. Kepercayaan yang semakin maju menurut saya dari masa ke masa, dari waktu ke waktu. Nah, pertemuan BKSN yang keempat mencoba menyoroti 2 sisi ini, bahwa ada semacam krisis yang terjadi secara ekonomi, ada juga mungkin berpengaruh terhadap krisis secara rohani. Walaupun di satu sisi kita melihat orang itu misalnya tampak kaya dan memang mungkin kaya, seolah-olah tidak terdampak pandemi, tapi mungkin juga ada mereka yang kehilangan anggota keluarganya misalnya.
mereka yang mengandalkan kekayaannya juga disadarkanlah oleh pandemi ini bahwa uang itu tidak selalu bisa menolong. Kita diingatkan bahwa ada pemberi hidup yang kita imani, yang kita yakini, Tuhan sendiri, dan itu sesuatu yang iman itu sesuatu, religiositas itu sesuatu yang berharga untuk kita. Sekali lagi, pertemuan keempat BKSN ini dengan tema Yesus sahabat bagi mereka yang bertobat, itu coba dikaitkan dengan situasi konkret yang kita alami pada masa sekarang ini. Nah, kita akan mencoba mendasarkan perbincangan kita dengan latar belakang atau dua dasar tadi yang saya sampaikan di awal dengan bacaan dari teks Wahyu, kitab Wahyu bab 3 ayat 14 sampai 22. Nah, kita akan mencoba memahaminya dengan tentu berdasarkan konteks kita konkret. Lalu kitab Wahyu ini tidak terlalu mudah dimengerti, tetapi nanti kita minta Pak Yudo untuk mencoba menyampaikan gambaran umum kitab Wahyu itu. Bahasanya kadang-kadang ada yang kiasan, sulit dimengerti dan lain sebagainya. Nanti Pak Yudo akan menyampaikan gambaran umum kitab Wahyu yang menjadi dasar untuk pertemuan keempat bulan Kitab Suci Nasional ini dengan tema Yesus sahabat bagi mereka yang bertobat. Pak Yudo, Iya, Romo. ini tolong diberi semacam gambaran umum. Kitab Wahyu ini dikatakan, komentar orang sering mengatakan ini sulit, bahasanya kiasan. Betul. Nah, ini tolong disampaikan Pak untuk semacam gambaran umum dari kitab Wahyu. Silakan Pak Yudo. Iya. Jadi kitab Wahyu itu kalau kita melihat dari cara penulisannya itu mirip dengan kitab Makabe 1 dan 2 itu ya. Kurang lebih ada gambaran-gambaran mengenai makhluk, ada gambaran mengenai kejahatan, kekuatan, segala macam itu ya. Nah, itu model Makabe. Lalu bagaimana kita memahami kitab Wahyu ini? Ada 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan profetis. Artinya kita melihat kitab Wahyu merupakan, tanda kutip ya, sepenuhnya nubuat tentang akhir zaman. Tapi ini sudah nggak populer lagi ya. Karena di sana digambarkan seringkali kitab ini dihubungkan dengan kitab Daniel dan bagian eskatologis lain. Ya. Tentang akhir-akhir zaman. Akhir-akhir zaman. Nah, yang kedua adalah pandangan spiritualis. Pandangan ini menekankan latar belakang spiritual dari pewartaan kitab Wahyu. Misalnya penglihatan-penglihatan yang dipaparkan dalam kitab itu dimengerti sebagai ungkapan kebenaran rohani yang selalu dinyatakan sepanjang sejarah. Jadi ini yang harus dipahami. Jadi kalau kita melihat gambaran-gambaran di dalamnya itu menggambarkan situasi kurang lebih akhir zaman akan seperti itu. Pandangan ini juga sudah tidak populer lagi ya. Yang ketiga adalah pandangan historis kritis. Apa artinya? Kita melihat bagaimana kitab Wahyu itu ditulis pada zaman apa. Nah, konteksnya waktu itu. Konteksnya gereja perdana, gereja awal di mana waktu itu gereja atau umat Katolik perdana mengalami masa sulit, penekanan yang luar biasa dari para penguasa sah waktu itu, para penjajah, yaitu lebih-lebih adalah Kaisar Nero yang disimbolkan dengan angka yang populer nih ya, 666. Nah, kalau kita melihat itu sebenarnya bukan ini kuasa setan, bukan, tapi ini adalah gambaran situasi yang dialami oleh jemaat perdana saat itu. Nah, di sana kitab Wahyu sebenarnya memberikan semacam surat pastoral yang tentu saja tidak bisa surat pastoral ini ditulis seperti bagaimana Paulus menulis. Paulus menulis itu jemaat sedang mulai berkembang, belum ada pengejaran, belum ada itu ya, dan kelompoknya masih sedikit. Nah, ketika kemudian mulai meluas dan masyarakat banyak sudah mulai mengenalnya dan kemudian ada pelarangan atas iman Kristen, kekristenan, maka kemudian
Yohanes itu menulis dengan cara simbolis. Bahasa-bahasa simbol. Bahasa simbol. Yang misalnya untuk melihat bagaimana gereja digambarkan sebagai perempuan yang dianiaya, macam itu ya. Ada naga ya. Ada naga, ada misalnya bagaimana para pejabat atau para petinggi penguasa itu menjajakan atau memaksakan penyembahan terhadap dewa, terhadap raja, macam itu. Lalu digambarkan bagaimana dengan pelacur-pelacur yang menawarkan diri ya, macam itu. Ini adalah simbol-simbol yang mau menunjuk pada umat saat itu langsung tahu apa yang dimaksudkan dengan simbol-simbol itu. Tetapi umat sekarang mungkin akan bingung karena kita sekarang tidak ada dalam situasi itu. Nah, apa yang bisa kita petik? Tentu saja nasihat-nasihat yang ada dalam kitab Wahyu itu yang senantiasa relevan untuk saat ini. Gitu. Baik, terima kasih Pak Yudo. Jadi untuk mencoba memahami isi dari kitab Wahyu, pendekatan yang lebih cenderung dipakai atau semacam cara memahaminya, usaha untuk memahaminya disebut sebagai pendekatan yang historis kritis tadi. Historis jelas sejarah, kritis ya kita mencari berbagai informasi untuk melihat sejarah itu. Yang disampaikan Pak Yudo tadi yang dari sisi sejarahnya itu memang harus kita ingat bahwa jemaat atau kitab Wahyu ini ditulis ketika gereja berada dalam penganiayaan. Konteksnya masih kekaisaran Roma yang begitu berkuasa. Kaisar itu disebut sebagai anak dewa, putra dewa, harus disembah. Dan kecenderungan waktu itu memang yang diyakini atau dewanya kaisar itu menjadi sembahan untuk semua juga. Menjadi semacam dewa yang dalam tingkat paling tinggi. Nah, kita membayangkan kalau situasinya seperti itu, bagaimana umat Kristiani yang baru berkembang ini menghadapi kesulitan itu. Pak Wi, tadi itu kan ada bahasa-bahasa simbol, misalnya dingin atau panas, lalu memuntahkan engkau dari mulutku. Itu kan bahasa-bahasa simbolis ya Pak. Kalau Pak Wiyadi yang katakanlah kesan Pak Wiyadi ketika mendengar bacaan ini, yang dikesankan Pak Wi apa dari teks Wahyu bab 3 ayat 14-22 ini Pak Wi? Yang pertama, walaupun ini ditulis sekian ratus tahun atau ribu tahun yang lalu Romo, tetapi sangat menangkap bahwa apa yang diceritakan dalam bacaan ini masih sangat relevan, bukan masih, tapi justru sangat relevan dengan kondisi saat ini. Artinya gini, kan tadi ada soal ekstrem tadi, ada panas dingin, ini kan menggambarkan suatu yang kontradiktif ya. Satu sisi ada yang memang jelas, tapi ada sesuatu yang samar. Ini kan juga realitas sekarang. Lalu juga dikatakan soal kekayaan di sana juga. Ini kan juga menggambarkan situasi sekarang, bahwa tanpa sadar kadang-kadang kita itu juga menempatkan kekayaan atau sesuatu yang kita miliki itu menjadi seolah-olah dalam tanda petik segalanya. Walaupun memang ada sekali ungkapan Romo, uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Tapi kan tinggal bagaimana kita menempatkan itu. Butuh, tetapi bagaimana kita menempatkannya. Jadi sekali lagi saya menangkap pesan yang pertama adalah memang baca ini sangat relevan sekali dengan ini, dan saya sangat kagum dengan yang merumuskan ini, artinya memilih bacaan ini sebagai suatu tema dalam PKS ini sangat luar biasa. Dan juga yang berikutnya adalah bahwa dalam situasi apapun itu Yesus selalu hadir, tidak hanya ketika orang butuh pertolongan Yesus hadir, tapi juga ketika orang benar-benar jatuh dalam situasi kondisi yang mungkin kalau saya melihat kayak udah nggak punya harapan pun, dan ketika orang itu mau memperbaiki, itu selalu ada penyertaan di sana. Sesuai dengan tema hari ini, Yesus sahabat bagi orang yang bertobat. Ini nggak pernah milih-milih gitu ya. Saya memaknai bertobat itu kan berbalik ya Romo ya. Jadi sesuatu yang 360 derajat lah, ada sesuatu yang tidak bisa harusnya dirubah. Nah, ini saya kira Romo kesan-kesan yang saya dapatkan dari bacaan malam hari ini. Baik, terima kasih Pak Wi. Ke Pak Yudo lagi. Pak, ini temanya adalah
Yesus sahabat bagi mereka yang bertobat. Kalau kita lama-lama membaca kitab teks Wahyu, mencoba memahaminya dengan konteks, dengan apa yang tadi Pak Wiyadi puji dengan yang merumuskan ini, bahan ini, dan memang merumuskannya sangat-sangat baik. Hanya kalau misalnya umat awam yang membaca ini kan mungkin juga mereka akan bingung ya. Nah, Pak Yudo tadi di awal saya mengkaitkan antara kekayaan yang nanti juga sebenarnya disinggung untuk jemaat di Laodikia ini. Mereka itu kaya, tetapi mereka rupanya suam-suam. Mereka itu kaya secara materi, kadang lupa akan Tuhan, lalu kadang menganggap tidak perlu Tuhan, tetapi hidup imannya orang Kristen rupanya banyak yang terpengaruh. Sehingga memang penulis kitab Wahyu menuliskan dengan bahasa yang seperti itu untuk menyindir mereka. Dan nantinya mengajak mereka bertobat. Nah, sebelum ke situ Pak Yudo, ini pertanyaan yang sudah pernah saya lontarkan dalam kesempatan yang lain dulu itu, soal di tengah pandemi kita orang mengalami krisis ekonomi, lalu dikaitkan dengan peribadatan kita. Terasa tidak Pak Yudo kalau menurut yang dilihat Pak Yudo bahwa memang pandemi ini membuat geliat untuk berhidup rohani, hidup rohani umat Katolik khususnya itu menurun. Apakah memang benar bahwa banyak umat kita yang secara ekonomi sangat terperosok karena pandemi ini, sehingga ya akibatnya hidup berimannya pun kurang semangat atau bahkan mulai menghindar, mulai mundur dari kegiatan entah misal live streaming, video call untuk bahan renungan dan lain sebagainya. Kalau yang dilihat Pak Yudo bagaimana Pak? Iya, kalau melihat dampak yang terjadi dalam lingkungan saya paling tidak. Lingkungan saya adalah lingkungan yang kurang lebih sekitar 80% itu usianya 60 ke atas. Dan dari mereka itu sebagian besar ibu-ibu. Dan di antara ibu-ibu itu banyak di antara mereka yang, maaf ini istilahnya kurang bagus ya, agak gaptek. Ya, jadi ketika diajak untuk masuk grup WA, ya dibaca aja, tidak ada respon. Lalu saya mencoba untuk membuat lelucon lewat suara ya, jadi pakai WA tapi voice ya. Dan saya tanya lalu pasti tidak ada jawaban langsung ya. Tetapi kemudian saya buat lelucon. Mudah-mudahan nanti masih ada yang hidup gitu ya. Ketika kita ajak untuk streaming bareng-bareng agak susah. Karena sekali lagi gambaran mengenai COVID yang sedemikian mencekam membuat orang takut untuk keluar. Apalagi yang menjadi alasan selalu umur saya. Karena gambaran yang begitu didengungkan luar biasa bahwa ini rentan untuk orang tua rentan untuk menghadapi COVID ini. Dan di situ kemudian kalau misalnya sekarang ini sudah dibuka misa offline ya. Itu pun dari lingkungan saya bisa dihitung. Ya, dan mereka rata-rata adalah yang masih usia muda. Ada ketakutan yang luar biasa. Nah, lalu bagaimana dampaknya terhadap perekonomian? Kalau kita melihat bagaimana keseharian mereka yang rata-rata adalah pensiunan, sebenarnya tidak masalah untuk mereka yang pensiunan. Tetapi bagi mereka yang dagang, yang dagang di Pasar Koga misalnya, sudah usianya lanjut, harus kumpul orang banyak, takut. Di sisi lain tidak ada penghidupan lain kecuali itu. Dan situasi pasar lemah. Apakah lemahnya karena tidak ada barang? Tidak, ada barang. Apakah lemahnya tidak ada daya beli? Mungkin tidak. Karena pemerintah memberikan bansos. Tetapi kemudian bagaimana mereka ini, kali lagi, karena ketakutan itu untuk beraktivitas sulit. Jangankan beraktivitas untuk bersaing dengan yang muda. Keluar rumah untuk sekedar berbelanja pun
selalu dihindari kalau boleh dikatakan begitu. Dampaknya kampanye yang luar biasa mengenai COVID ini betul-betul mencekam bagi mereka. Maka ada dua kemungkinan. Orang begitu takut untuk keluar rumah atau orang memberontak. Ya, sebagian masyarakat kita kan kita begitu ya. Iya. Sampai beranggapan bahwa COVID itu tidak ada. Itu tipu-tipuan. Kenapa? Karena mereka lapar. Dan kelaparan itu membuat mereka satu sisi atau takut, atau sisi lain yang berseberangan adalah nekat. Demikian juga dalam kehidupan rohani, mereka menjadi takut atau nekat itu tadi. Baik. Pak Wi, apakah punya semacam informasi bahwa pandemi ini membuat juga kemudian, maksud saya pertanyaannya hampir seperti yang saya tanyakan ke Pak Yudo dari pengalaman Pak Wiyadi di tempat kerja atau di lingkungan. Apakah ada koneksi yang kuat antara pandemi ini dengan ekonomi dan dengan geliat untuk hidup menggereja? Silakan Pak. Iya. Baik, terima kasih Romo. Jadi memang saya mau cerita sedikit ya. Di dunia kerja itu tidak sedikit perusahaan yang pada akhirnya pada awal pandemi itu masih gagah, masih 100% karyawan bekerja. Lalu kira-kira pertengahan atau 6 bulan kemudian mulai ada 25% karyawan dirumahkan. Lalu berikutnya tidak dirumahkan tapi digilir. Maksudnya ada yang work from home dan sebagainya. Dan sampai pada akhirnya benar-benar ada pengurangan. Ini realitas yang terjadi, Ramon. Maka kalau dikatakan apakah ada perubahan, ada dampak secara ekonomi? Sangat banyak pengangguran di sana sini. Dan kalau kita lihat banyak juga bisnis yang bertumbangan. Ya tidak hanya tadi yang dikatakan Pak Yudo, tapi di dunia kerja sangat terasa. Pengangguran sangat meningkat. Saya punya teman Pak begini Romo, dia bekerja di salah satu industri otomotif. Ini soal penghasilan dari tadinya 100%, kemudian 75%, lalu kemudian 50%, dan pada akhirnya hanya 20-an 5 sekian persen. Dan itu kami rasakan secara langsung. Kenapa? Karena kebetulan salah satu perusahaannya adalah pelanggan kami di kuliner. Jadi waktu awal-awal masih pesan nasi kotak, makanya untuk makan siang lah itu bisa 100 porsi, 75 porsi. Kalau kita merasa kok lama-lama turun ya, lalu kita tanya, emang kenapa? Iya memang ada yang dirumahkan. Oh berarti memang dampaknya itu sangat terasa. Karena juga mereka berkaitan dengan omset kan ya Romo. Omsetnya turun pasti suka tidak suka. Nah kalau dikaitkan dengan bagaimana kehidupan kerohanian, saya juga sedang tanda tanya ini. Apakah teman-teman yang kalau Pak Yudo kan kendalanya mungkin di soal teknologi ya. Tapi karena kebetulan di lingkungan kami itu adalah orang-orang muda. Artinya secara teknologi mereka tidak ketinggalan. Tapi saya juga sedang merenungkan apakah ini ada kaitannya dengan kekuatan untuk membeli kuota. Ya, karena bagaimanapun juga ketika kita virtual itu kan butuh kuota. Entah 1 giga atau 2 giga ini kan ekstra cost yang harus juga mereka keluarkan. Satu sisi penghasilan mereka menurun. Ini kan dilematis ya. Mau offline nggak mungkin. Terlebih ketika ada PPKM itu kan sudah orang semakin hambatannya udah sana sini ya kan. Iya. Mau gabung nggak bisa, mau datang apalagi. Nah itu juga secara real ada memang dampak dan korelasi yang sangat signifikan Romo terkait dengan ini. Saya juga punya angan-angan Romo, saya sedang mencoba akan membuat kuesioner nih terkait dengan bagaimana juga orang-orang muda dalam tanda petik, artinya keluarga-keluarga muda di tengah tantangan tadi ada himpitan ekonomi, lalu kondisi juga secara kerohanian juga maksudnya liturgisnya juga berubah. Lalu bagaimana mereka menghidupinya? Ini saya sedang mencoba nanti ada penelitian kecil lah begitu. Tapi kembali ke pertanyaan Romo, ya memang sangat berdampak, ekonomi sangat berdampak, rohani apalagi. Saya menyediakan diri untuk memberikan semacam ruang bagi teman-teman pun juga saya tetap melihatnya ya masih ada sih yang antusias, artinya semangat begitu. Tapi kalau saya buat semacam statistik pada kesimpulan akhirnya ada 4L mo. Lo lagi. Artinya bahwa orang-orang yang kita harapkan itu ya saya sih belum tahu secara persis apa kendalanya. Tapi paling tidak dari itu menggambarkan bahwa entah orang karena menikmati ini situasi ini ada orang ini pas banget nih dengan kondisi ini jadi menjadi alasan begitu ya. Beberapa misalkan ada yang orang lebih suka dengan hobinya. Saya kadang-kadang berpikir juga ada beberapa saya melihat orang-orang yang saya kenal gitu. Hari Minggu itu kan jam live streaming itu kan ya setidaknya antara jam 6 sampai jam 9 lah gitu. Atau kalau TVRI jam 11. Tapi saya melihat teman-teman beberapa posting di entah FB, entah Instagram. Posisinya sedang olahraga. Lalu saya jadi tanya, kalau gitu apakah
mereka ikut misa virtual yang paling pagi begitu ya, yang waktu Indonesia bagian timur atau tengah begitu ya, atau tidak sama sekali bahkan. Ini kan juga permenungan-permenungan. Nah ini saya melihat fenomena ini saya justru malah khawatir kalau ini lama-lama orang akan menikmatinya jadi benar-benar ada kemunduran secara rohani. Karena itu kan sarana-sarana yang disediakan sebenarnya. Kita bersyukur bahkan masih ada sarana yang diberikan. Kalau tidak ada sama sekali bagaimana? Jangan-jangan nanti ya itu tadi pada akhirnya malah asik dengan duniawinya begitu Romo. Sehingga lupa. Jadi sangat-sangat signifikan lah kondisi-kondisi ini. Baik Pak, terima kasih. Artinya memang situasinya seperti itu dan memang nanti kita diajak untuk bermenung tentang ada pertobatan yang diajakkan kepada orang-orang Laodikia ini. Pertobatan yang karena mereka sebenarnya krisisnya bukan krisis lebih pada ekonomi bukan. Tapi rupanya krisis karena krisis iman, karena pengaruh dari yang namanya penyembahan berhala-berhala itu tadi. Dan apakah nanti kita menemukan ada berhala di dalam kehidupan kita, nanti kita coba perbincangkan. Nama atau kata Laodikia itu merujuk pada sebuah kota. Dan ini menurut sejarahnya itu didirikan oleh Antiochus pada abad ke-3 sebelum Masehi. Jadi kota ini sudah ada sebelum Kristus ada. Dan namanya katanya diambil dari nama istrinya. Dari lingkungan sosial budaya religiusnya, kota ini adalah kota yang penduduknya memiliki banyak kuil. Misalnya kuil untuk menyembah dewa-dewi. Dewa Zeus, Apollo, Hades, Hera, dan lain sebagainya. Di sini religiusitasnya tinggi sebenarnya karena penyembahan dewa-dewa. Nah disitulah, di lingkup yang seperti itulah, ada sejumlah orang Kristen yang tinggal sebagai kelompok kecil. Maka surat kepada jemaat di Laodikia ini memang ditujukan kepada mereka. Dan kepada mereka ini rupanya adalah kepada mereka yang mulai terkontaminasi dengan budaya setempat. Dikatakan bahwa di kota Laodikia ini konsumerismenya tinggi karena mereka sejahtera. Konsumerisme tinggi, lalu religiusitas dewa-dewi itu kadang-kadang juga tampaknya menggoda orang-orang Kristen. Penulis kitab Wahyu ini menyatakan sesuatu yang katakanlah sindiran sekaligus teguran, tetapi juga ajakan untuk bertobat. Nah, Pak Yudo, dengan melihat yang kota Laodikia semacam ini, gambaran lebih lengkapnya bagaimana Pak? Supaya kita memahami bahwa ini nanti penulis kitab Wahyu ini memang menginginkan supaya jemaat bertobat. Lalu nanti selain yang sudah disampaikan saya tadi di awal, kira-kira hal tambahan apa yang membuat kemudian jemaat di Laodikia itu harus katakanlah berbalik. Dan mengapa dikatakan di situ ada istilah sang amin, ada istilah-istilah lain yang mungkin perlu ditunjukkan, ini siapa sih sebenarnya? Silakan Pak. Ya, yang pertama kita harus melihat bahwa jemaat Laodikia pada umumnya adalah jemaat yang sejahtera. Situasi kalau boleh disebut pemerintahan Romawi pada saat itu adalah situasi yang sangat bagus. Artinya perdagangan maju, tidak banyak perang lagi, dan situasinya semuanya serba terjangkau. Oleh karena itu, pemerintah itu mengajak rakyatnya untuk bersyukur pada pemerintah Roma. Maka kita pernah mendengar istilah Pax Romana. Nah, artinya adalah bahwa damai yang diciptakan oleh pemerintah Roma itu sedemikian besar peranannya membangun budaya. Lalu mereka harus berterima kasih kepada kaisar. Dan berterima kasih kepada kaisar itu artinya adalah wajib mengikuti semua peraturan oleh pemerintah. Salah satu peraturan yang dibuat oleh pemerintah Roma pada waktu itu adalah penyembahan atau pemujaan, penghormatan kepada pemerintah Roma dengan membuat patung. Nah, kalau mungkin kita lihat di Bandar Lampung ini juga ada patung-patung pahlawan. Banyak sekali, entah itu Raden Inten, lalu banyak sekali. Nah, patung-patung itu menjadi tanda bahwa berterima kasih. Dan budaya Yunani itu berbeda dengan budaya
Yahudi. Budaya Yahudi itu tidak boleh ada patung, tidak boleh menyembah patung apalagi ya. Nah, kalau budaya Yunani, penghormatan itu ditandai dengan membangun patung, lalu di situ diberi bunga sebagai penghormatan. Disitulah kemudian muncul untuk jemaat yang masih muda itu harus memilih. Kalau tidak melakukan itu, mereka tidak bersyukur pada pemerintah karena pemerintah sudah menyejahterakan mereka. Nah, lalu disitulah kemudian Yohanes itu menulis, jangan suam-suam kuku. Satu sisi kamu mengatakan sebagai pengikut Kristus, Sang Amin, dan sisi lain kamu tidak menunjukkan sikapmu sebagai pengikut Sang Amin itu, tapi justru kamu mengikuti cara mereka. Nah, itulah yang kemudian dikatakan ayat 15 ya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Sikapmu harus jelas. Maka kalau sikapmu itu mencela-mencele, mana yang menguntungkan. Nah, ini sikap oportunis yang seringkali muncul juga dalam masyarakat kita. Kalau saya sudah mengalami situasi mentok, ya saya berteriak, Tuhan mana belas kasih-Mu gitu kan. Kalau saya sedang nyaman karena saya punya segala kelimpahan, saya lupa. Dan itulah yang ditegur oleh Yohanes kurang lebih dalam situasi masyarakat Laodikia waktu itu. Baik Pak Ido, terima kasih. Pak Wi, kiasan suam-suam kuku. Saya bukan bertanya bukan untuk supaya maksudnya Pak Wiyadi mengadili orang, tidak. Tidak. Tetapi sikap suam-suam kuku ini kalau Pak Wiyadi lihat dalam kehidupan kita, dalam kehidupan umat kita lah, karena ini konteksnya iman Kristiani, itu banyak, masih ada atau sedikit ya kan, yang terjadi di tengah masyarakat kita. Kalau Sang Amin, Yesus sendiri itu mengatakan seharusnya lebih baik itu jelas. Jemaat di Laodikia itu kan airnya memang ada persoalan air. Persoalan air yang disinggung sehingga menjadi kiasan. Sehingga mereka harusnya jelas ini ya, disinggung kami ya itu. Tapi untuk di tengah masyarakat kita bagaimana Pak untuk hal ini? Apakah ini juga ada di dalam lingkungan kita? Kalau jumlah saya kira relatif ya Romo ya. Artinya banyak segitu relatif. Tapi itu ada kita temukan. Yang kita lihat adalah seringkali tidak konsisten saja. Ya dalam prakteknya, misalkan gini. Tadi kalau menyangkut dengan kepentingan tertentu, maka ada kompromi. Nah, kompromi-kompromi ini kan sebenarnya ya mau menggambarkan juga soal suam-suam kuku tadi. Artinya ada ambigu di sana. Sikapnya menjadi tidak jelas, ya kan? Kalau menguntungkan saya ikut, kalau tidak menguntungkan ya nanti dulu gitu. Atau seberapa sih manfaat yang saya terima? Kalau saya aktif di lingkungan terus aku oleh opo? Kadang-kadang kan begitu ya Romo. Tapi kalau bahwa kita punya komitmen kita itu sebagai pengikut Kristus dan wujudnya adalah harus ada tindakan nyata, ada sesuatu yang dilakukan, maka itu tidak boleh terjadi. Artinya ya konsisten, apapun situasi, apapun kondisinya, ya harus kita lakukan. Jangan membuat suatu definisi tertentu. Jadi misalnya nih, oh ini saya lakukan karena ini saya lakukan. Kalau karena ini maka tidak dilakukan, kan nggak boleh juga. Tapi bahwa praktek itu masih ada, masih ada. Ya jumlah saya kira nanti kita terjebak pada menghakimi ya Romo. Tetapi ya dalam konteks kehidupan kerohanian di lingkungan tuh masih. Bahkan kami dalam lelucon kami dalam kegiatan di lingkungan itu kita ada istilah doa tanggapan. Maksudnya kira orang mau datang atau menyediakan diri untuk ke tempat doa karena dia punya ujub. Oh saya karena mau ngirim doa untuk arwah misalkan. Lalu dia muncul. Tapi ketika di luar itu tidak pernah muncul. Ya, lalu bahkan ada begini juga. Ini nyata juga. Ketika kita mencoba mengajak teman-teman untuk berbagi dalam pengertian kita itu kan sebagai anggota gereja juga harus punya keterlibatan. Ya, kita bilang persembahan lah. Lalu pertanyaannya ini sungguh menggelitik. Kalau saya nggak memberikan persembahan, apa sanksinya? Loh, saya bilang kok bisa begitu ya? Tapi ini real. Real bahwa ada berapa persen? Ya, sekian ada pemikiran pemarsin itu. Tapi yang paling menarik adalah bahwa orang kadang-kadang kalau saya ada perlu, saya mau menyekolahkan anak, saya butuh referensi dari ketua lingkungan baru muncul. Oh saya butuh untuk permandian baptisan bayi, saya muncul. Setelah suratnya dapat,
anaknya baptis ya hilang, balik lagi. Iya. Ini kan ada ketidakkonsistenan. Itu yang saya bilang juga istilahnya ya bisa dibilang dengan suam-suamku tadi itu ketidaksetiaan menurut saya Baik. terhadap apa yang dia imani. Jadi hadir ketika butuh, nggak butuh ya hilang. Ya hilang. Itu ya masih banyak. Bahkan itu kemudian yang sekali lagi saya menjadi perhatian saya itu kondisi normal, Romo. Nah kondisi seperti sekarang ini ya makin menikmati, makin menikmati. Karena kan kalau kita bicara misalkan ya baru belakangan lah ada baptisan bayi agak rutin, tapi setahun yang lalu katakanlah ketika semua itu dipending gitu ya. Komuni pertama dipending, berarti kan nggak ada pelajaran tuh. Berarti orang nggak butuh surat rekomendasi dari Kaling untuk anaknya sekolah minggu. Nah itu kan semakin orang nggak muncul. Nah ini yang saya sebut dengan atau saya istilahkan ya praktek-praktek suam kuku dalam kondisi realnya itu terjadi, Romo. Kalau misalnya dalam situasi yang seperti ini tertemukan tidak ya Pak Wi dan Pak Yudo bahwa misalnya karena kondisinya seperti ini tidak bisa ke gereja, tidak bisa berkolekte, berderma gitu, akhirnya mereka malah menganggap sebagai kesempatan ya yang penting kita setor kolekte entah lewat ketua lingkungan atau apa, tetapi motivasinya sebenarnya nggak bagus. Ini menjadi semacam seolah-olah menunjukkan dirinya ada, eksistensinya ada, hadir karena kolekte itu. Padahal katakanlah memang sih dalam situasi ini gereja sangat tergantung dari derma itu, karena gereja hidupnya dari situ. Tapi ada tidak di lingkungan kira-kira yang kemudian menunjukkan eksistensinya, yang agak sombong lalu mengatakan bahwa dia sebenarnya sejahtera lalu bisa menyumbang banyak dalam situasi tertentu, dalam situasi sulit ini. Di lingkungan tertemukan tidak Pak Wi dulu? Kalau saya sih mungkin bukan soal karena dia kaya lalu memberikan lebih enggak, Romo. Tapi memang lebih kepada kesadaran bahwa ini harus kita bangun. Sikap solidaritas, berbela rasa itu harus dibangun. Gitu. Maka kita tidak bicara soal besar kecilnya. Sempat ketika, ini contoh begini Romo. Ketika sempat dibuka misa online dan offline secara berbarengan itu kan kita ada begini. Yang usia 14 sampai 59 kan masih boleh ke gereja. Lalu yang 60 up dan di bawahnya kan enggak boleh gereja. Maka di kami itu menyediakan diri untuk memfasilitasi itu. Artinya memfasilitasi itu ya menyediakan sarana audio visualnya. Kemudian juga ada yang terpanggil untuk ya setelah misa setidaknya ada teh hangat. Itu kan bentuk nyata, Romo. Ganda itu bukan, kita tidak menilainya bahwa kamu hanya bawa teh ya. Enggak, tetapi bahwa ya kita harus apresiasi bahwa orang mau berbuat sesuatu. Oh iya ya, situasi begini harus kita ya bangun semacam tetap kearatan gitu, keakraban harus dibangun. Kemudian juga ya puji Tuhan sih kalau di tempat saya Romo, Bapak Pramengurus juga sangat konsisten, artinya jemput bola. Kalau memang kesulitan untuk mengantarkan, lalu ya udah pengurus yang ambil kapan waktunya. Lalu kita ada biasa di grup itu. Kami akan ke tempat Bapak Ibu sekalian, minggu sore kah, apa, mohon bisa dipersiapkan. Itu sungguh terjadi. Jadi soal jumlah itu barangkali soal lain, tetapi ya tidak adalah yang, ini loh karena saya loh, enggak. Saya pikir kalau di tempat kami ini masih ya, pokoknya ini bagian dari yang harus kita lakukan, apapun kita bagian pada yang lain. Jadi mudah-mudahan ini tetap bisa terpelihara. Iya, betul. Seperti itu, Romo. Baik, terima kasih Pak Yudo, mau nambahi? Iya, kalau di tempat saya itu pesertanya untuk segala jenis yang namanya donasi atau sumbangan atau itu 4L, Romo. Orangnya itu saja. Lo lagi. Oke. Artinya banyak di tempat kami yang lebih memposisikan diri sebagai orang tak punya. Mereka bangga itu kan. Orang tak punya. Lo biasanya Pak itu kan yang nyumbang. Lo biasanya Pak itu ngasih. Bukan saya. Tapi Pak itu, Bu itu. Si Anu gitu ya. Nah ini suatu situasi yang diwarisi zaman gereja dahulu ketika membangun komunitas, sistemnya juga begitu. Dapat ini, dan konsep menggereja yang mandiri itu dengan susah payah kita coba. Bahkan ada orang-orang muda yang lebih banyak menuntutnya daripada memberinya. Iya. Saya ini orang miskin, saya ini apa yang dilakukan gereja untuk saya? Saya tanya, kamu gereja bukan?
Nah, lalu di situ konsep tentang gereja itu yang masih harus dibenahi. Dan terus terang banyak yang rata-rata mereka yang datang ya, pendatang itu punya pola pikir yang sebaliknya. Kalau apalagi ya tanda kutip ya, mereka yang pernah tinggal di Pulau Jawa itu mereka paham bagaimana kalau misalnya apa itu stipendium, apa itu jurastole, apa itu kolekte, apa itu dana rahasia, itu mereka masih paham ya. Tapi untuk kita masih sikapnya untuk yang asli dari sini masih sedikit memprihatinkan. Baik, terima kasih Pak Yudo, Pak Wi. Kita akan melanjutkan lagi nanti perbincangan kita. Salah satu hal yang dialami atau yang dibuat oleh jemaat di Laodikia itu karena mereka sejahtera seperti tadi Pak Yudo katakan tadi, itu mereka kadang-kadang tergoda untuk merasa tidak perlu hal yang lain, tidak perlu Allah bahkan, tidak perlu Allah, dan ini sesuatu yang berbahaya sekali. Karena memang dalam kenyataannya dalam menghadapi segala sesuatu itu harta menjadi sarana, tetapi itu bukan segala-galanya. Nah, sebagai para pengikut Kristus, mereka ini sebenarnya adalah orang-orang yang oleh penulis kitab Yohanes itu, bahkan oleh Yesus sendiri pasti itu mereka itu disayangi. Mereka diinginkan supaya mereka itu bertobat, tidak suam-suam kuku lagi. Yang dingin supaya bisa menjadi seger, yang hangat supaya bisa menyehatkan juga lah, katakanlah begitu. Sehingga ucapannya bukan lagi tidak dingin dan tidak panas, tapi jelas panas membara karena Kristus, dingin menyegarkan juga karena Kristus. Hendaknya kan seperti dengan perumpamaan ini. Nah, ada ayat yang mengatakan bahwa barang siapa kukasih, ia kutegur dan kuhajar. Nah, istilah kutegur dan kuhajar ini kan sebenarnya agak dalam praktik sih nampaknya memang begitu ya. Dalam praktik itu memang kalau kita mengasihi, menyayangi misalnya anak-anak, itu ya kita menegur dan menghajar. Menghajar dalam arti tentu tidak suatu perbuatan fisik dengan kekerasan, tentu bukan itu. Tetapi bahwa dia ajar, kuhajar. Tapi di sini memang kata-katanya kuhajar. Mungkin memang ada sesuatu yang dalam pola kitab suci khususnya Perjanjian Lama ketika Allah tidak berkenan akan sesuatu umatnya berdosa, itu memang Allah menghajar dengan hukuman-hukuman. Tetapi dalam pengertian konteks Kristiani, saya kira kutegur dan kuhajar ini dalam pengertian yang lebih cinta kasih. Nah, ungkapan penulis kitab Wahyu adalah barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Kalau dengan istilah ini Pak Wiyadi melihatnya bagaimana Pak? Bahwa jemaat di Laodikia ini akan ditegur dan dihajar. Kesannya Pak Wi bagaimana dengan ini? Sebenarnya ini kan ada semacam, kalau saya nangkap kesan ini ada bentuk sayang sebenarnya. Iya. Supaya orang tuh kalaupun salah ya nggak terlalu jauh begitu. Maka seringkali kan orang dibutuhkan suatu momen-momen tertentu di mana diingatkan. Nah, cara mengingatkannya ada dua tadi itu. Dengan ditegur itu kan tentu tegurannya dengan berbagai cara lah ya. Ya sama dalam prakteknya kalau dalam kehidupan kita kan, ketika anak kita nggak benar ya tadi itu ditegur, diingatkan. Maka kalau dalam konteks ini kan sebenarnya karena mereka sebagai cikal bakal kan jadi role model juga ya. Nah, role model, kalau kemudian role modelnya ini menjadi tidak benar ya, yang berikutnya kan akan jadi tidak baik. Maka kemudian karena mereka menjadi jemaat pertama, dan supaya kemudian juga semangat tadi itu jelas ya, tidak suam-suam, maka Yesus melalui ungkapan ini mengingatkan kembali. Harus kembali kepada jalan yang dikehendaki, kembali kepada Kristus, Sang Amin tadi itu. Jadi tidak kepada yang lain, tapi ditegur supaya kembali kepada Sang Amin. Itu sih saya menangkapnya seperti itu, Romo. Iya, baik. Ditegur dan dihajar. Ditegur dan dihajar dalam pengertian bahwa memang ada yang mengatakan bahwa yang kusayangi itu ketegur dan kuajar. Itu jelas ya, artinya sebenarnya maksudnya ini jelas bahwa Yesus itu menginginkan mereka bertobat, menginginkan mereka kembali. Dan dalam situasi pandemi kita sekarang ini pun kita sebenarnya apakah ini cara Tuhan untuk membuat kita sadar bahwa mungkin harta bukanlah segala-galanya.
walaupun harta itu penting, bahwa segala-galanya perlu sarana, perlu harta gitu, tetapi mungkin memang bukan segala-galanya. Karena di balik pandemi ini orang juga berpikir sarana itu ya tetap sarana. Tetapi bahwa hidup, kesehatan itu anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Dari Tuhan itu luar biasa. Nah, Pak Yudo kepada poin berikutnya, Pak, ini ungkapan yang dalam kitab Wahyu ini dikatakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Ini kan gambaran yang lukisan yang sering kita lihat juga sih, Yesus di depan pintu dan mengetuk. Jadi sangat tergantung dari yang di dalamnya ini untuk membuka. Dengan istilah ini, Pak, melalui permenungan BKSN pertemuan keempat ini mau mengungkapkan apa? Ini karena kan kaitannya tadi dengan orang yang diajak bertobat. Lalu kok ada kalimat di ayat yang mengatakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Maksudnya bagaimana ini, Pak Yudo? Kalau kita teringat itu tentang perumpamaan seorang bapa yang baik, ingat ya? Nah, anak yang hilang gitu ya. Nah, Lukas di sana menggambarkan bagaimana sang bapak itu selalu rindu dan menunggu. Bapaknya tidak bisa mencari karena tidak tahu di mana. Yang dibutuhkan adalah kesadaran anak bahwa bapaknya itu kehilangan dia. Maka ketika anaknya itu mengatakan, di rumah bapakku itu penuh makanan berlimpah, tapi aku di sini lapar. Nah, kesadaran bahwa aku membutuhkan Tuhan, itulah yang nanti disebut bertobat. Awal pertobatan adalah kesadaran itu. Setelah itu seperti anak yang hilang itu, dia bangkit dan kembali kepada bapaknya. Nah, lalu di situ digambarkan Kristus atau Sang Amin yang mengetuk pintu. Dia terus-menerus mengetuk pintu. Aku mendengar itu yang di dalam rumah itu ada yang mengetuk pintu. Tapi sadaran untuk membuka, ada orang lain, ada pihak yang mengetuk itu, yang mengganggu aku itu, kalah mungkin oleh hingar-bingar suara di dalam rumah. Nah, oleh karena itu, inilah waktunya pertobatan itu untuk kembali membuka pintu atau kembali kepada Bapa yang rindu itu. Nah, konteksnya apa? Kalau konteksnya jemaat Laodikia, bagaimana yang tadinya hanya mengandalkan diri, stop. Hartanya dengan kesejahteraannya kalau itu. Kalau Tuhan mau ingat, itu Ayub itu bagaimana? Dalam semalam semua yang dimiliki habis. Nah, apakah ada kesadaran itu? Nah, ini yang dipompakan oleh sang penulis kitab Wahyu ini. Harta bukan segala-galanya, bukan tujuan loh, itu alat loh, itu sarana untuk sampai kepada Allah. Tapi kalau itu membelokkan kamu jauh dari Allah, harus ingat, dalam waktu semalam Tuhan bisa mengambil semuanya. Apakah kamu siap untuk itu? Nah, inilah yang coba diajakkan untuk jemaat di Laodikia. Digambarkan Sang Amin atau Allah itu sedang mengetuk pintu. Jangan ditutup pintunya, bukalah pintu itu. Maka bukalah juga telinga dan kepedulian kita akan situasi ini. Bahwa aku bukan segala-galanya, aku bukan pusat. Seringkali dalam hidup kita kan juga begitu. Ukurannya adalah aku. Kalau aku bisa, kamu harus bisa. Nah, semacam itu. Sekarang kita lihat bahwa pusatnya bukan sang aku pribadi, tetapi bagaimana Allah. Karena tujuan kita bukan aku. Aku menjadi sejahtera karena Allah. Allah menghendaki supaya aku kembali kepada Allah. Nah, ini yang diajakkan oleh sang penulis kitab Wahyu ini. Kalau kita melihat pada zaman ini, kita mengatakan, ini ada situasi pandemi kayak gini, mau ya mikir hidup kita itu bisa berakhir setiap saat. Ingat itu mereka-mereka yang tidak percaya akan COVID, mereka sudah hilang loh. Sudah berangkat lah. Nah, apakah kamu mau seperti itu? Apakah kamu bisa mengandalkan dengan kekayaanmu? Nah, macam itu. Baik, terima kasih Pak Yudo. Artinya Tuhan mengetuk pintu pikiran, hati,
batin kita untuk membuka supaya ia masuk. Dan ketika ia masuk itu adalah simbolisasi bahwa ajaran-ajarannya itu kita hidupi, dalam arti ada bersama dengan kita, yang dilambangkan misalnya oleh perjamuan makan. Perjamuan makan. Dan Pak Wi, ini ada yang di bagian hampir belakang, hampir terakhir ini, istilah duduk bersama Kristus. Duduk bersama Kristus. Ketika pintu sudah dibuka, dalam arti kesadaran pertobatan itu sudah dibuka, lalu di situ ada duduk bersama Kristus, ada perjamuan makan bersama. Duduk bersama, perjamuan bersama ini simbol tetapi sekaligus juga realitas yang Yesus buat dengan para muridnya dalam perjamuan malam terakhir misalnya. Dan itu menjadi pendirian dari Ekaristi misalnya untuk memberikan dirinya. Di situ ada suatu warisan rahasia besar yang Yesus berikan, yang oleh gereja dihadirkan sampai saat ini karena memang para murid butuh itu. Karena kasih Kristus itu juga sampai saat ini dan akan seterusnya. Nah, saya membayangkannya dalam konteks yang mungkin lebih konkret bahwa duduk bersama, makan, dalam lingkup keluarga, itu mestinya ada Kristus. Karena memiliki kesadaran untuk bertobat, lalu Kristus sudah hadir, ada bersama. Tetapi kok saya melihat bahwa hal ini mungkin kebiasaan yang mulai luntur ya, dengan semakin majunya zaman individualis. Apakah dibalik permenungan kita supaya kita bertobat kalau kita misalnya dalam keluarga makan bersama, budaya ini atau semacam kebiasaan ini bisa mengantarkan orang kepada sesuatu yang baik ya Pak ya. Karena di situ nampaknya kalau menurut saya sih ada, tapi gimana Pak Wi kalau menurut Pak Wi? Iya, memang kondisi sekarang di tengah dinamika yang luar biasa ya Romo. Kadang orang untuk bisa ketemu dalam satu kesempatan itu juga nggak mudah dan itu butuh diperjuangkan. Tapi saya kira kalau momen itu sungguh menjadi kerinduan sebenarnya bagi para keluarga ya. Jadi bisa makan bersama. Setidaknya kalaupun tidak bisa setiap hari, setidaknya dalam beberapa kali dalam satu minggu bisa terjadi, utamanya kalau makan malam. Karena kalau makan siang ya atau makan pagi barangkali itu akan sulit juga. Akan sulit ya. Ya karena memang masing-masing punya aktivitas yang berbeda-beda. Tetapi saya kira ada kedekatan sebenarnya yang kita bisa bangun ketika kita bisa bersama. Ada komunikasi yang bisa juga berjalan di sana. Maka kalau kemudian melihat ke ayat ini, akan duduk bersama, saya melihat gini, akan ada keselamatan sebenarnya yang ditawarkan oleh Tuhan kalau kamu mau berubah gitu. Nah, kedekatan ini kan sudah ditunjukkan bahwa Yesus menawarkan itu dengan komunikasi dan pada akhirnya dengan keselamatan sebenarnya. Orang-orang yang mau dekat dengan Yesus, yang percaya dengan Yesus, ya pasti selamat gitulah. Itu dalam konteks keimanan kita. Nah, kembali kepada keluarga ya, saya kira kalau komunikasi itu bisa terjadi cair, saya kira segala persoalan, segala kesulitan terjadi dalam dinamika masing-masing anggota keluarga bisa terpecahkan juga. Ini kan kembali lagi kepada ayat sebelumnya. Kalau kita mau membuka diri, ya Yesus hadir. Tapi kalau kita sudah membentengi kita dengan halangan-halangan, ya sulit juga. Maka kalau saya kemudian mengistilahkan berhala dalam konteks sekarang ya, banyak hal, misalkan hobi Romo. Hobi juga menjadi berhala ketika ketika tidak tepat dilakukan. Saya sampaikan, hari Minggu apapun ceritanya, kalau saya punya komitmen, terus terang saya punya komitmen. Kami punya komunitas bersepeda Romo di kantor. Tapi selalu, Pak Minggu besok ke tempat ini. Saya bilang enggak. Kalau mau Sabtu, kalau Minggu saya apapun ceritanya saya sediakan waktu buat ibadah walaupun untuk online. Nah ini kan kebutuh komitmen juga. Nah saya kira yang ditawarkan Yesus tadi dengan ketukan pintu itu, ya balik lagi kepada kita, mau menanggapinya atau enggak. Atau dia enggak, ya biasalah orang ngetuk, ya biarin aja lah gitu. Kita asik dengan dunia kita, ya kan silakan. Maka keselamatan tidak akan pernah terjadi kalau itu yang dilakukan. Maka harapannya ya, bahwa orang pernah jatuh, itu bukan hal biasa, tapi mungkin saja terjadi. Tetapi kesempatan untuk kembali berbalik, bertobat dalam secara istilah rohaninya, itu menjadi titik di mana semua orang butuh itu. Nah, ketika ada ketukan pintu, jawablah. Maka kita akan bisa duduk bersama dengan Yesus dalam konteks akan diselamatkan. Itu saya. Baik, terima kasih Pak Wiyadi. Belajar dari teks yang menjadi bahan permenungan di BKSN yang keempat, bahwa memang untuk bertobat mungkin tidak terlalu mudah. Tetapi bagaimana supaya
kesadaran dalam dunia konkret kita itu mestinya Allah hadir. Allah yang diimani itu mestinya dipraktekkan ajaran-ajarannya. Bukan hanya mengandalkan bahwa ketika masih sehat, seperti tadi Pak Yudo sampaikan, ketika masih sehat tuh merasa gagah, tidak perlu tetangga, tidak perlu apa. Lalu ketika isoman dia minta sayur tetangga misalnya. Tiba-tiba seperti itu. Jemaat di Laodikia nampaknya mengalami hal yang sama seperti itu. Ketika mereka sejahtera, berjaya, itu umat Kristiani juga tergoda untuk tidak semacam mengandalkan Allah. Ajakannya sekali lagi adalah bertobat, sehingga tema permenungan kita pada malam hari ini, pertemuan yang keempat, Yesus sahabat bagi mereka yang bertobat. Artinya Yesus yang ada bersama dengan orang yang bertobat. Nah, Pak Wi, Pak Yudo, terima kasih atas berbaginya malam hari ini, atas sharing yang telah dilakukan atau yang telah disampaikan oleh Pak Wiyadi dan Pak Yudo. Semoga nanti menambah juga permenungan kita, refleksi kita masing-masing, juga para pendengar yang tentunya mengikuti nuansa iman pada malam hari ini. Para pencinta pendengar Radio Suara Wajar yang budiman, di mana saja Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda dalam satu program acara Nuansa Firman kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kami ungkapkan, kami bicarakan, kami diskusikan, kami sharingkan, kami bahkan juga pertanyakan, itu membawa bagi Anda, membantu Anda untuk semakin bermenung juga, khususnya tema BKSN pada pertemuan yang keempat ini. Akhirnya Pak Wiyadi, Pak Yudo, terima kasih. Terima kasih untuk Anda sekalian. Saya Romo Anjar yang bertugas dan segenap kru Radio Suara Wajar mengucapkan selamat malam dan Tuhan memberkati.